Iran kembali menggempur Israel pada Selasa 24 Juni dini hari. Rentetan rudal dikerahkan saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Iran dan Israel telah mencapai kesepakatan gencatan senjata pada Senin 23 Juni malam. Ledakan dahsyat terdengar saat sejumlah rudal-rudal Iran menghantam Israel, salah satunya situs nuklir di Mona. Dikutip dari tribunnews.com, rudal-rudal Iran menggempur beberapa wilayah di Israel, di antaranya Haifa, Gurun Negev yang menjadi situs nuklir di Mona, hingga pangkalan udara Nevatim. Adapun sejumlah rudal Iran dikerahkan sekira pukul 4 pagi waktu Tehran. Militer Israel memperingatkan warga bahwa rudal Iran sedang menuju beberapa wilayah tersebut. Lantas sirine peringatan meraung-raung di beberapa area menjelang datangnya serangan rudal. Warga pun mengaku mendengar suara ledakan yang kuat, terutama di sekitar pangkalan Nevatim. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan Teheran akan menghentikan serangannya jika Israel juga menghentikan agresinya. Di satu sisi, serangan rudal Iran ke Israel membantah pernyataan dari Donald Trump. Adapun Trump mengumumkan Israel dan Iran mencapai kesepakatan untuk gencatan senjata pada Senin 23 Juni malam. Pernyataan Trump juga dibantah Menlu Abbas Araghchi yang menyebut belum ada kesepakatan gencatan senjata atau penghentian operasi militer. تفتر باخذ هذول الرادار شلون ضربوه؟ طلع السيارات. Pangkalan militer Taji di Irak dibombardir serangan drone pada Senin 23 Juni malam waktu setempat. Adapun pangkalan militer Taji dikenal sebagai lokasi penting kehadiran pasukan Amerika Serikat selama operasi militer di Irak. Gempuran drone itu juga menghantam distrik Radwaniyah dekat dengan tentara pasukan Amerika Serikat dikerahkan. Situs investigasi independen Dropsite mengunggah video yang diduga memperlihatkan ledakan di pangkalan militer Taji. Terlihat cahaya terang disertai suara ledakan yang terdengar dari kejauhan. Pejabat Irak mengklaim tidak ada korban jiwa dalam serangan drone tersebut, sementara pangkalan militer Taji dikenal sebagai lokasi penting kehadiran pasukan Amerika Serikat selama operasi militer di Irak. Namun sebagian besar dari tentara Amerika Serikat sudah dipulangkan pada musim panas tahun 2020. Pangkalan ini menjadi target serangan roket oleh milisi yang didukung Iran yang menargetkan pasukan pimpinan Amerika Serikat. Kemudian drone tak dikenal itu juga menggempur distrik Radwaniyah. Lokasi ini berjarak sekira 10 km sebelah barat Bandara Internasional Baghdad, tempat pasukan Amerika Serikat dikerahkan di pangkalan sebagai bagian dari koalisi anti-jihadis. Sayangnya hingga saat ini belum ada pihak yang mengklaim terkait serangan drone tersebut. Untuk pertama kalinya, rudal balistik HART dikerahkan menggempur Israel pada Senin 23 Juni. Serangan itu menggempur beberapa kota dan fasilitas militer penting di Israel, bahkan sebuah kota meledak dahsyat akibat serangan rudal KAR Iran. Dikutip dari Press TV, rudal tersebut menyerang Safed, Lachish, Askelon, Asdod, dan Beit Shean. Dari rekaman yang diunggah Al Jazeera, terlihat detik-detik rudal KAR Iran menghantam jalan raya di Asdod. Rudal balistik itu langsung mengakibatkan ledakan dahsyat hingga pemadaman listrik yang meluas. Perlu diketahui, rudal balistik KAR dilengkapi dengan multi hulu ledak. Rudal ini pertama kali digunakan selama fase terakhir operasi Janji Sejati 3. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran mengatakan rudal KAR berbahan bakar padat dan cair. Rudal ini dikoordinasikan dengan serangan pesawat tak berawak pintar. Rudal-rudal Iran kembali dikerahkan dan menggempur kota Beersheba. Serangan itu mengakibatkan setidaknya 4 orang tewas dan warga lainnya terluka. Bahkan beberapa korban dikhawatirkan masih tertimbun reruntuhan bangunan. The Times of Israel melaporkan pada Selasa 24 Juni bahwa sejumlah rudal Iran memporak-porandakan Beersheba. Sirine peringatan pun meraung-raung akibat serangan rudal Iran. Magen David Adom mengidentifikasi 4 korban tewas akibat dampak rudal balistik Iran di Beersheba. Selain itu, beberapa warga dinyatakan terluka parah akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Hingga saat ini petugas medis masih memindai gedung apartemen yang terkena serangan rudal Iran. Pasalnya dikhawatirkan masih ada korban yang belum berhasil diidentifikasi dan diselamatkan. Di satu sisi, rumah sakit Soroka di Beersheba mengaku siap menerima korban yang terluka, meskipun sebelumnya rumah sakit tersebut diserang pasukan udara Iran. Namun kini rumah sakit tersebut sudah bisa beroperasi dan membantu menangani korban akibat serangan Teheran.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta damai dan mengumumkan gencatan senjata penuh antara Iran dan Israel. Bahkan Trump mengklaim Iran dan Israel sepakat gencatan senjata selesai pangkalan Amerika Serikat di Qatar diserang Teheran pada Senin 23 Juni malam waktu setempat. Lantas beginilah respons Iran selesai Trump meminta damai dan mengakhiri perang. Iran membantah klaim Trump terkait adanya kesepakatan gencatan senjata antara Teheran dan Israel. Bantahan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melalui akun X-nya pada Selasa 24 Juni yang menegaskan tidak ada kesepakatan mengenai gencatan senjata atau penghentian operasi militer. Pihaknya juga menegaskan bahwa Israel yang melancarkan perang terhadap Iran, bukan sebaliknya. Araghchi menyatakan operasi militer Angkatan Bersenjata Iran untuk menghukum Israel berlangsung hingga menit akhir. Menlu Iran pun berterima kasih kepada rakyat dan Angkatan Bersenjata Iran yang berani membela negara. Bahkan ia menyebut Iran akan membela bangsa sampai titik darah penghabisan. Hingga Selasa pagi, Iran masih terus menggempur Israel di saat Trump mengklaim adanya kesepakatan gencatan senjata. Tak tanggung-tanggung, Iran menggempur beberapa kota Israel hingga situs nuklir di Mona. Amerika Serikat meminta bantuan Cina untuk membujuk Iran agar tidak menutup Selat Hormuz. Kini Tiongkok buka suara terkait permohonan Amerika Serikat hingga ancaman Teheran menutup Selat Hormuz tersebut. Dikutip dari China Daily, Tiongkok menegaskan menjaga keamanan dan stabilitas di Teluk Persia merupakan kepentingan bersama masyarakat internasional. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun pada Senin 23 Juni. Tiongkok menyerukan upaya internasional yang lebih besar untuk meredakan konflik. China juga meminta agar internasional mencegah gejolak regional yang berdampak lebih besar pada perkembangan ekonomi global. Guo menyatakan bahwa Tiongkok dan Iran terus berkomunikasi mengenai situasi yang sedang berlangsung. Bahkan Menteri Luar Negeri Wang Yi baru-baru ini berbicara dengan Menteri Luar Negeri Iran Syed Abbas Araghchi melalui telepon. Tiongkok siap meningkatkan komunikasi dengan Iran dan pihak-pihak terkait lainnya untuk terus memainkan peran konstruktif dan upaya deeskalasi. Diketahui sebelumnya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio meminta China untuk membujuk Iran agar tidak menutup Selat Hormuz. Pernyataan Rubio muncul tak lama setelah Amerika Serikat menyerang situs nuklir Iran pada Minggu 22 Juni 2025. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan gencatan senjata Iran dan Israel pada Selasa 24 Juni. Gencatan senjata itu diumumkan selesai Iran menggempur situs nuklir di Mona dan kota-kota di Israel. Sementara Iran mengklaim tidak ada kesepakatan gencatan senjata dengan Zionis. Dikutip dari tribunnews.com, Netanyahu mengumumkan gencatan senjata setelah 12 hari perang yang belum pernah terjadi sebelumnya antara kedua negara. Netanyahu mengatakan perjanjian gencatan senjata itu dilakukan setelah upaya diplomatik dan keamanan intensif. Ia menambahkan gencatan senjata ini akan mulai berlaku secara bertahap dan mengakhiri pertempuran yang telah terjadi selama 12 hari terakhir. Perdana Menteri Israel pun berterima kasih kepada prajurit, komandan, pasukan keamanan, dan rakyat. Tak lama setelah pengumuman gencatan senjata, militer Israel mengonfirmasi bahwa Iran meluncurkan 6 gelombang ke Israel. Serangan itu menargetkan situs nuklir di Mona. Di hari yang sama, Iran juga menargetkan kota Beersheba. Hingga terbaru dilaporkan setidaknya 7 warga tewas. Iran telah menyerang pangkalan udara Amerika Serikat di Qatar pada Senin 23 Juni. Teheran menegaskan akan terus melanjutkan serangan balasan ke Amerika Serikat selesai 3 situs nuklirnya dibombardir. Lantas inilah 4 target balasan Iran selanjutnya. Dikutip dari Kompas.com, Iran akan menargetkan semua pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Beberapa lokasi strategis Amerika Serikat di kawasan tersebut berada di Irak, Suriah Selatan, Kuwait, dan Uni Emirat Arab. Iran dilaporkan memiliki jaringan rudal jarak pendek dan drone yang bisa menembus pertahanan pangkalan-pangkalan tersebut. Iran juga mengancam akan menutup Selat Hormuz meskipun ini memang bukan aset Amerika Serikat. Namun Amerika Serikat sampai memohon ke China untuk membujuk Iran agar tidak menutup Selat Hormuz. Pasalnya penutupan ini bisa mengguncang pasar energi global, menaikkan harga minyak, sehingga memperberat tekanan terhadap Amerika Serikat dari negara-negara konsumen dan sekutunya.
Kemudian Iran juga menargetkan kapal-kapal Amerika Serikat dan sekutunya di Laut Merah. Tak hanya Iran, kapal-kapal terafiliasi itu juga menjadi incaran Houthi di Yaman. Target keempat dari Iran yakni potensi serangan non-konvensional Iran, termasuk cyber, sabotase, hingga terorisme internasional. Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat memperingatkan adanya ancaman meningkat di dalam negeri akibat potensi serangan cyber oleh aktor yang didukung Iran.